Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dedi Nurdiansyah di channel Dedi Nurdiansyah. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek besar dari web programming. Di akhir semester 3 ini saya ditugaskan untuk membuat aplikasi berbasis website dengan menggunakan PHP yang di dalamnya terdapat sebuah CRUD application menggunakan PHP dan database MySQL. Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke proyek besar dari web programming. Nah, pertama-tama sebelum kita mengcoding proyeknya, yang harus kita buat pertama itu database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini mari kita masuk ke database PHP-nya terlebih dahulu. Oke, kita sudah ada di halaman PHP MyAdmin-nya. Nah, di database proyek besar tersebut, saya membuat database yang bernama CRUD. Nah, di database CRUD ini terdapat dua tabel, yaitu tabel anggota dan tabel user. Nah, di tabel anggota ini terdapat data-data berisikan field-field nama-nama seperti ID anggota, username, nama, alamat, email, dan nomor HP. Nah, di tabel anggota ini saya menerapkan beberapa field kunci, yaitu berupa ID anggota yang bertipe integer dengan lengthnya 255 dan auto increment, dan ada username dengan tipenya varchar dengan jumlahnya 30, ada juga nama dengan tipe varchar dan jumlahnya 50, alamat dengan tipe varchar jumlahnya 50, dan email dengan tipe varchar dan dengan jumlahnya 30, dan juga nomor HP dengan tipe datanya char dengan jumlahnya 13. Nah, itu untuk tabel anggota. Yang kedua ada tabel user. Nah, tabel user ini digunakan untuk proses login atau daftar akun dari aplikasi yang saya buat nantinya. Nah, di tabel user ini saya hanya mempunyai 4 field, yaitu ada ID, username, password, dan nama. Nah, di ID saya juga menerapkan auto increment dan primary key dengan tipe datanya integer, dan username dengan tipe datanya varchar, password dengan tipe data varchar, dan nama dengan tipe data varchar. Nah, itu untuk tabel user. Selanjutnya untuk projectnya, langsung saja kita buka ke VS Code-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai satu buah folder yang bernama CRUD. Di sini terdapat beberapa subfile dan subfolder, dan juga ada file. Di sini ada subfolder asset, ada subfolder bootstrap,
database, PDF, dan IMG. Ada juga file-file connect.php, create.php, index.php, koneksi.php, login.php, logout.php, print.php, register.php, style CSS, dan update.php. Nah, file-file ini nanti berisikan data untuk aplikasi website dari CRUD application yang saya buat. Pertama untuk kelas koneksi terlebih dahulu ya. Nah, di koneksi.php ini saya memiliki sebuah kelas yang diberi nama kelas database yang berfungsi untuk mengkoneksikan nanti file-file ini ke database yang sebelumnya, seperti itu. Dengan hostnya localhost, username-nya root, passwordnya di sini dikosongkan, database-nya yang berupa tadi CRUD, dan juga koneksi. Di sini juga ada fungsi construct yang berguna untuk koneksi ke database-nya. Ada function register untuk registrasi atau daftar akun dari website saya nantinya, dan ada function tampil data untuk menampilkan data di website tentunya. Ada juga function login untuk bila nanti sudah terdaftar akan otomatis dapat login seperti itu, dan juga function relogin di mana apabila nanti usernya mungkin sudah terdaftar dan nanti agar bisa login seperti itu. Jadi tidak harus register lagi seperti itu. Selanjutnya di file login, di sini saya menggunakan session berupa cookie dan juga agar nantinya di website saya terdapat penyimpanan password agar si user tidak harus lagi login kembali untuk masuk ke aplikasinya. Nah, di sini terdapat file PHP-nya untuk session dan cookie. Ada juga di sini file HTML-nya dengan menggunakan framework Bootstrap, bantuan framework Bootstrap, dan juga CSS. Dan ini untuk file login-nya terdapat di body. Nanti kita lihat sama-sama dengan file registernya. Nah, untuk file registernya seperti ini. Sama juga ada include koneksi ke database-nya. Jadi register ini nih masuk ke database, connect ke database seperti itu. Dan sama juga saya di sini menggunakan bantuan framework dari Bootstrap. Tepatnya Bootstrap 4. Selanjutnya untuk file index.php, di sini saya menerapkan kembali session dan juga cookie-nya dan juga connect ke database-nya seperti itu. Nah, ini tampilan dari nantinya navbar dari website saya. Terdapat sebuah navbar dengan beberapa nav item seperti home, seluruh organisasi, jadwal, dan prestasi. Ada juga peta lokasi seperti itu. Ada juga nanti ada fitur logout untuk keluar dari aplikasinya. Dan ini file PHP untuk koneksi ke database-nya. Dan ini untuk tampilan dari body dan tabel dari
penerapan database dari tabel anggota nantinya, seperti itu. Selanjutnya untuk file dari create, mungkin untuk file create cukup sederhana. Jadi kita hanya menginputkan username, nama, alamat, email, dan nomor HP dengan tetap koneksi ke database-nya seperti itu, dan akan masuk ke, bila hasilnya sudah terisi, sudah terinput, maka SQL akan memasukkan ke tabel anggota di mana username, nama, alamat, email, dan nomor HP akan tersimpan di database anggota, tabel anggota seperti itu. Dengan bila sudah tersimpan di tabel anggota, di tabel anggota akan ditampilkan di index.php seperti itu. Dan juga apabila datanya tidak tersimpan akan muncul alert dialog berupa data gagal disimpan. Nah, itu untuk file PHP-nya, dan ini untuk file HTML. Sama juga saya menggunakan Bootstrap 4, bantuan Bootstrap 4, sama ada juga navbar dan juga tabel dari hasil inputan dari file create tersebut, seperti itu. Selanjutnya untuk file update. Nah, untuk file update di sini berguna untuk mengedit atau mengupdate data yang sudah sebelumnya kita masukkan, agar mungkin ada data yang direvisi atau mungkin ada data yang kurang valid, harus diupdate. Nah, nantinya akan diproses di file update.php ini, seperti itu. Nah, itu untuk file update yang sudah saya buat. Selanjutnya untuk file print.php. Nah, di file print.php ini berguna untuk memproses file PHP kita, hasil inputan dari database kita, menuju beralih ke file PDF seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat file berupa print.php dengan sebuah kelas db Karang Taruna extended.pdf. Nah, di sini saya menggunakan fpdf sebagai library agar nantinya file PHP kita berubah menjadi file PDF. Nah, di sini saya sudah ada kelas db Karang Taruna dan juga function header, function content, dan function footer, di mana nanti function header ini menjadi sebuah header dari file PDF kita, di mana terdapat teks berupa data anggota Karang Taruna, ada juga lokasinya, ada juga di sini ukuran huruf dan tipe hurufnya. Ada juga function content. Function content ini berisikan file PHP kita yang sudah diproses ke file PDF, seperti itu. Di sini terdapat juga include koneksi ke database-nya, ada juga for each tampil data yang sebelumnya sudah saya buat, dan juga ada nama-nama dari data yang sudah saya masukkan, nama-nama file-file yang sudah saya masukkan. Ada juga function footer. Di sini terdapat halaman, nomor seperti itu. Ada juga
PDF sama dengan new DB Karang Taruna kelas DB Karang Taruna, seperti itu. Nah, itu untuk file print. Selanjutnya untuk file logout. Nah, di file logout ini saya menggunakan session start, session unset, session destroy, di mana set cookie-nya username menjadi 0 dan set cookie nama menjadi 0. Nah, akan di link menuju login.php seperti itu. Oke, untuk kode pemrogramannya mungkin cukup sederhana dan juga tidak terlalu monoton ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti untuk kode pemrogramannya. Selanjutnya kita akan langsung melihat tampilan dari hasil project besar dari web programming ini. Langsung saja kita lihat projectnya. Nah, ini adalah tampilan dari form login dari website aplikasi anggota Karang Taruna, seperti itu. Nah, di sini terdapat dua text box yang berisikan username dan juga password, juga button masuk dan juga button daftar. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mendaftar atau meregister akun yang nantinya akan kita coba masuk ke aplikasi ini. Oke, kita akan melakukan pendaftaran. Mungkin username-nya oke, saya sudah akan mencoba mendaftarnya. Nah, jika sudah terdaftar, akan ke direct ke form login. Oke, kita akan mencoba mendaftarnya. Saya akan mencoba masuk. Nah, ini adalah tampilan awal dari website aplikasi anggota Karang Taruna di kampung saya, seperti itu. Nah, untuk di tampilan pertamanya akan disambut dengan sebuah navbar. Di sini terdapat navbar dengan beberapa navlink, ada juga home, struktur organisasi, jadwal kegiatan, prestasi dan lokasi, ada juga untuk keluar. Nah, untuk session cookie-nya terdapat di sini. Nah, ini sama dengan nama yang kita masukkan sebelumnya, seperti itu. Nah, ini untuk data anggota Karang Taruna yang sudah sebelumnya saya masukkan, seperti ini. Terdapat juga button tambah dan juga button print yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari file PDF. Ada juga button tambah untuk menambah data dari anggota Karang Taruna tersebut. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menambahkan data dari nama anggota Karang Tarunanya. Kita klik button tambah di sini. Nah, akan masuk ke file create.php, di mana di sini berfungsi untuk menginput data anggota Karang Tarunanya.
saya akan mencoba menambahkan datanya. Oke, langsung saja kita tekan button simpan di sini untuk menyimpan data yang kita masukkan ke database-nya. Nah, ini adalah data yang baru saja kita simpan sebelumnya. Nah, untuk mengedit datanya, kita tinggal menekan icon berupa pensil untuk mengupdate-nya. Saya akan mencoba update-nya. Nah, saya sudah merubah alamatnya. Kita coba simpan. Nah, berubah menjadi Kalijati seperti itu. Dan untuk menghapusnya, kita tinggal tekan saja button tempat sampah di sini untuk menghapus data yang kita masukkan. Kita akan mencoba menghapusnya. Nah, sudah hilang data yang sebelumnya kita masukkan. Kita akan mencoba merubah data-data ini menjadi file PDF. Kita akan mencoba menekan button print.pdf ini. Nah, ini adalah hasil dari konveksi file PHP ke file PDF menggunakan library fpdf. Di sini saya sudah berhasil menginputkan beberapa file ke menjadi sebuah file PDF. Selanjutnya kita akan mencoba mendownloadnya. Save. Nah, kita akan simpan di folder download. Nah, sudah tersimpan. Kita akan mencoba membukanya. Nah, inilah tampilan file PDF yang sudah terdownload dari print.pdf tersebut. Sama saja, namun ini sudah menjadi file PDF seperti itu. Itu untuk print.pdf, dan untuk button keluarnya kita tinggal menekan button keluar di sini. Nah, seperti itu. Otomatis akan masuk ke from login yang kembali seperti itu. Terima kasih. Mungkin untuk videonya cukup sekian. Terima kasih. Nah, bagaimana? Videonya menarik bukan? Mudah-mudahan videonya dapat dipahami dan kita mendapatkan ilmu yang mungkin berguna di masa depan. Oke, mungkin untuk videonya sampai sekian. Nantikan video lainnya dari channel Dedi Nurdiansyah tentunya.